Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan dari Lukas 21 ayat 20 hingga 38. Saya akan bacakan hanya dari ayat 20 hingga 24 untuk kita semua. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, hendaklah orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang di dalam kota mengungsi, dan orang-orang yang di pedusunan tidak lagi masuk ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan ketika semua yang telah tertulis akan digenapi. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesusahan yang dahsyat atas negeri ini, dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang, dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa lain sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat nafas kehidupan yang masih Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Dan saat ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan memulai aktivitas kami dengan mendengarkan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Berkati perenungan firman Tuhan hari ini dan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya firman-Mu ini boleh menyentuh hati setiap kami, dan itu boleh menyertai kami dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah firman Tuhan terus menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Alkitab ditulis dalam konteks sejarah, sehingga arti istilah atau nama yang dipakai bergantung pada konteks tersebut. Oleh karena itu, nama yang sama tidak selalu menunjuk kepada orang yang sama, dan satu istilah bisa memiliki berbagai macam arti. Sebagai contoh, perkataan kerajaan Allah ada di antara kamu di pasal 17 ayat 21 menunjuk pada kehadiran Tuhan Yesus saat itu. Tetapi perkataan kerajaan Allah sudah dekat di dalam bacaan Alkitab hari ini menunjuk pada peristiwa runtuhnya Yerusalem dan bait suci di dalamnya pada tahun 70 Masehi. Saudara boleh bandingkan dengan pasal 21 ayat 20. Sadarilah bahwa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan tentang keruntuhan bait Allah di ayat 5-7 merupakan bagian Alkitab yang sulit ditafsirkan, karena Tuhan Yesus tidak langsung menjawab apa yang ditanyakan, melainkan Ia mencampur dengan membahas berbagai hal yang akan terjadi di masa depan, khususnya yang berkaitan dengan kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Keruntuhan Yerusalem yang mencakup keruntuhan bait Allah adalah peristiwa yang amat penting dalam sejarah kekristenan, karena setelah keruntuhan tersebut, bait Allah belum pernah dibangun kembali. Saat bait Allah masih berdiri, orang Yahudi selalu berdoa dengan menghadap ke bait Allah di Yerusalem. Karena di tempat itulah Allah berkenan untuk berdiam di antara umatnya. Keruntuhan bait Allah mengakhiri peribadatan Yahudi yang berpusat pada bait Allah. Oleh karena itu, sampai masa kini, banyak orang Yahudi yang berharap bahwa suatu hari bait Allah bisa dibangun kembali. Saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib, tirai di bait Allah yang memisahkan ruang Maha Kudus tempat Allah berdiam dengan ruang kudus terbelah dari atas ke bawah. Peristiwa runtuhnya bait Allah menguatkan konsepsi bahwa pada zaman perjanjian baru, kita bisa beribadah di mana saja. Gedung gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen bisa dibangun di segala tempat di seluruh dunia, karena Allah ada di mana-mana. Bagi umat Kristen, keberadaan gedung gereja yang bisa didirikan di segala tempat itu amat penting, karena gedung gereja merupakan tempat bagi kita untuk bisa menunjukkan kesatuan sebagai umat Tuhan kepada dunia ini.
Gereja adalah tubuh Kristus, dan gedung gereja adalah tempat untuk beribadah sebagai satu umat, serta merupakan area untuk bersekutu, untuk saling memperhatikan, saling mendorong, dan sekaligus tempat mewujudkan persatuan umat di dalam tindakan nyata. Setiap orang percaya merupakan anggota tubuh Kristus. Apakah saudara sudah menjadi bagian anggota tubuh Kristus? Apakah selama ini saudara sudah aktif berpartisipasi menjadikan gereja sebagai tempat mewujudkan kesatuan tubuh Kristus? Mari kita merenungkannya bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar peristiwa keruntuhan bait suci. Namun Tuhan, kami juga tahu ketika Engkau mati berkorban bagi kami di kayu salib. Tirai bait Allah terbelah dua. Kami bisa menghampiri Allah kapanpun kami inginkan dan dimanapun. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena karya penebusan-Mu memungkinkan kami menghampiri Allah kapanpun kami mau. Karena itu Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, kami boleh terus-menerus punya persekutuan dengan Engkau. Kami boleh terus datang menghampiri Engkau Tuhan, di setiap waktu, di setiap pergumulan kehidupan kami. Dan Tuhan, ingatkanlah kami bahwa kami semua adalah anggota tubuh Kristus. Kami semua punya keunikan dan Tuhan mau kami pakai keunikan kami itu untuk bersatu di dalam gereja Tuhan, untuk membangun gereja Tuhan, dan untuk melayani Engkau seturut panggilan kami masing-masing. Biarlah kami boleh menjadi umat Tuhan yang aktif, turut serta menjadi bagian di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.